Oke, kita akan mencoba bicara tentang waktu Tuhan gitu ya. Bicara tentang waktu, yang menarik adalah Kristo tadi memulai cerita, bersharing. Ya puji Tuhan sudah lulus gitu ya. Dan ketika Kristo sharing, pikiran saya traveling. Saya bilang, wah Kristo ini adalah murid tunas saya terakhir nih. Generasi terakhir gitu ya. Kristo, Herlina, Arnold, yang di Bandung siapa ya? Nathan gitu ya. Wah ada pada lulus. Tadi malam saya bilang sama istri, kita ke satu mall, terus istri tiba-tiba bilang begini, kita turun ke bawah, anak-anak dibiarin aja di atas gitu ya. Anak-anak makan sambil main handphone, terus kita turun ke bawah belanja ke mall gitu ya, ke supermarket gitu. Terus istri bilang gini, ya anak-anak udah besar dan kita harus mulai belajar untuk melepaskan mereka. Kalau selama ini mereka akan selalu dengan kami, dan akan ada waktunya kami akan melepaskan mereka. Gitu ya. Itulah hidup, itulah waktu. Bergulir begitu cepat, dan ketika kamu sudah memasuki usia seperti saya gitu ya, baru saya sadar, oh ya betul. Betapa waktu itu begitu cepat. Kira-kira 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu, pendeta almarhum Bigman, di awal tahun dia seminar tentang waktu. Dan dia bilang waktu itu berjalan dengan cepat. Selesai dari tengah-tengah seminar, saya keluar, lalu ada Pak Kris nyamperin saya, terus dia bilang gini, time is so fast gitu ya. Dalam waktu itu saya bilang, biasa aja gitu ya. Tapi sekarang usia saya udah segini, saya menyadari, oh ya, waktu itu sangat cepat sekali. Saya banyak hal yang saya mungkin terlewatkan. Yang tidak bisa saya gunakan dengan baik. Oke. Memahami waktu Tuhan adalah dimensi yang berbeda dengan waktu manusia. Kita agree untuk itu ya. Dua hal yang berbeda. Untuk memahami rencana dan tujuannya, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan yang melampaui batas ruang dan waktu. Tuhan bekerja dalam kekekalan. Kita manusia itu limited. Ya, kita manusia itu limited. Kamu limited edition, hidup dalam limited waktu. Begitu ya, betapa terbatasnya kita ini. Katanya nih, kata pengetahuan, di dalam dunia ini ada 7 orang yang kembaran kayak kita. Gitu ya, look like doang, seperti gitu ya, mirip-mirip gitu. Katanya ada 7. Tapi itu tetap kita berbeda. Seorang kembar yang identik juga akan memiliki hal yang berbeda. Kamu beda. You are very, very special person. Handmade by God. Nggak ada duanya, nggak ada. Dan kita hidup di limited waktu. Waktu yang sangat limit. Alkitab bilang begini, berapa umur manusia? 70 tahun. Kalau dia kuat, 80 tahun. Selebihnya adalah kesulitan. Ya. Saya mau bilang lanjut, oh ya ada di sini ternyata gitu ya. Tuh kan bel, nggak bisa bel. Oh belum nyala. Emang saya kagak pernah cocok sama ini alat. Oke sudah nih, katanya sih udah nih. Oke, konsep waktu itu di keabadian mendatangkan kebaikan dan tujuan. Konsep waktunya Tuhan gitu ya. Tuhan itu berada dalam waktu manusia. Baginya masa lalu, masa kini, masa depan adalah satu. Ya, Tuhan itu maha hadir dan dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya agak ngeri nih konsep begini, jangan kamu time travel kayak itu ya. Ini kan kebanyakan generasi Z, generasi milenium gitu ya. Kamu itu taunya Thanos gitu ya. Kamu akan mengerti ruang waktu itu dengan konsepnya Thanos gitu ya. Tapi saya mencoba mendekatinya dengan konsep itu supaya kamu bisa memahami gitu ya. Thanos terakhir kenapa? Loki katanya pegang itu ya. Gitu ya. Saya masih ngikutin itu ya. Saya ngikutin Avenger itu 25 seri ya.
25 seri Avenger. Dari saya masih pacaran dengan seorang wanita bernama Marlina, sampai seorang wanita itu melahirkan bagi saya 3 orang anak. Ya, dari Avenger sama Spider-Man gak temenan, sampai akhirnya pisah lagi. Perpisahan Spider-Man yang terakhir, Far From Home. No way to home gitu ya. Terus Juju bilang begini, satu kalimat yang itu waktu ya, itu waktu. Ketika Peter Parker akhirnya berpikir ya udah hilangkan saja saya. Terus teman-temannya datang di coffee shop begitu ya. Terus teman-temannya saling berkenalan, oh ya saya masuk university ini, saya berencana masuk universitas itu. Terus Peter Parker masuk ke coffee shop tersebut dan teman-temannya tidak mengenali. Lalu si Juju berdiri dan dia bilang ini, papi, dia sendirian. Dia sendirian. Itulah hidup. One day, dapat dipastikan kita semua akan sendiri. Kamu bilang, oh enggak kok. No, kamu akan sendiri. Seperti kamu datang ke dunia ini sendiri. Karena kamu akan melepaskan dunia ini dalam sendiri. Kamu bilang, wah kok Jam udah mulai deh nih kalimat-kalimatnya gitu ya. Kalimat-kalimat yang murung gitu ya. Kok Jam ini selalu ya kenapa murung mulu gitu ya. Kalau kata orang saya ini, bos saya bilang si Jim itu pesimistis gitu ya. Si Jim itu pesimistis. Jadi saya melihat segala sesuatu dengan cukup pesimis. Tapi saya menjalaninya dengan optimis. Karena saya tahu Alkitab bilang apa? Dunia dengan segala kemewahannya menuju ke dalam kehancuran. Jangan sok-sokan nyelamatin. Karena apa? Alkitab yang bilang itu. Oke. Mendatangkan kebaikan. Ini konsepnya Tuhan adalah waktu Tuhan sempurna pada waktunya dan tidak terbatas, tidak seperti pada waktu manusia yang terbatas. Tuhan itu tidak terbatas dan Ia merencanakan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita bicara tentang kebaikan, wah ini relatif. Bukannya saya mau ngomong relativitas, tetapi saya mau bilang pandangan kita tentang kebaikannya Tuhan itu sangat jauh. Ya, kamu mau baca ini, kamu boleh baca Tuhan tahu, tapi Dia menunggu. Itu buku pengarang Rusia, tokoh anarki. Kamu jangan pikir anarki itu artinya rusuh ya. Anarki itu sebenarnya anarki itu adalah anti kepemimpinan, anti yes betul. Bukan itu, jadi bukan artinya anarki itu rusuh, bukan, itu efek kesini anarki jadi artinya buruk. Padahal anarki artinya bukannya tidak seburuk itu, begitu ya. Dan itu kalau kamu tahu baca buku Tuhan tahu tapi Dia menunggu, nangis. Tadi saya mau bacain itu cerita di sini. Tapi kayaknya waktu saya nggak bakalan cukup kalau ngebacain itu. Sedih banget itu cerita, sedih banget. Terus tujuannya adalah segala sesuatu terjadi seturut dengan kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan. Konsep ini kita pegang dulu supaya kita bisa menjelajah ke depan. Oke, lanjut. Perbedaan waktu manusia dengan waktu Tuhan. Waktu manusia itu dengan waktu Tuhan. Waktu manusia itu terbatas, terikat pada hari, bulan, dan tahun. Kita terburu-buru. Kapan kita nggak terburu-buru? Ada waktunya kita nggak terburu-buru. Kapan? Baru 2 tahun lalu. Waktu kita COVID. Semua kan direm tuh. Gitu ya, bengong gitu, ngapain ini gitu ya, sekolah di rumah, Zoom gitu, coffee shop tutup, pada mulai masak gitu kan. Kita langsung berpikir, gila dunia muter begitu cepat. Satu waktu bisa Tuhan bilang stop. Dan katanya sih itu 100 tahun sekali akan ada. Kenapa? Karena di tahun 1900 itu ada Black apa itu namanya di Spanyol? Black apa kan? Black Death ya di Spanyol, yang hampir 1/3 penduduk dunia meninggal karena penyakit itu. Di tahun sebelumnya ada lagi 18 sekian ketika kena penyakit sampar gitu ya. Jadi
Akan ada waktunya bumi itu mengerem diri dia supaya manusia, jangan sombong cuy. Santai gitu ya. Seakan-akan kayak lagi di pantai gitu kan. Nah, waktunya Tuhan itu kekal, tidak terbatas pada hari ataupun waktu. Baik, tidak tergesa-gesa dan penuh rencana. Nah, kita tuh suka ini ya, orang-orang Kristen tuh waktu saya zaman saya seumuran kalian, saya itu selalu dibilang ini, 1 hari di mata Tuhan itu sama dengan 1.000. 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1.000 tahun manusia. Itu dari 2 Petrus 3 itu ya, ada ayatnya ada. Tapi suka lupa, Mazmur itu bilang begini. 1.000 hari buat manusia itu kadang-kadang seperti kemarin katanya pemazmur, atau seperti waktu jaga. Jadi kecil banget, kecil. Ya, kecil sekali. Kita ini kecil banget. Kalau kamu membayangkan matahari itu adalah bola pingpong, matahari bola pingpong, maka bumi itu enggak sampai sebesar gundu. Tetapi matahari yang sebesar bola pingpong itu, bila dibandingkan dengan Bima Sakti, Milky Way, maka matahari itu tidak sampai sebesar biji kelereng. Baru dengan Milky Way. Tapi kalau kamu bandingkan lagi dengan seluruh alam semesta ini, Andromeda gitu ya, galaksi-galaksi yang lain, gak kelihatan. Maka kita tahulah siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau memperhatikannya. Kadang-kadang kayak begitu tuh perlu nonton Avenger, biar kamu tahu, oh iya jauh ini ya, gede loh, dunia ini besar sekali gitu ya, besar sekali. Saya nggak tahu nih, di sini udah pernah pergi ke sono nggak, planetarium? Besok lah sekali-kali pergi ke planetarium, jangan ibadah di gereja mulu. Idi pergi besok ke planetarium, Idi kamu lihat dah. Kalau matahari segede gini, bumi itu tidak lebih dari sebesar kepalan tangan kita. Kebayang nggak? Kalau matahari sebesar saya diameternya, maka bumi itu tidak lebih dari sebesaran kepalan tangan saya. Tapi matahari yang gitu gede, bila dibandingkan dengan Milky Way, Bima Sakti itu, udah segede kelereng katanya. Mules kan kita kan? Sebesar apa bumi itu? Lanjut. Ya. Makanya perlu kita menyelaraskan waktunya kita sama waktunya Tuhan. Ya. Ini mereka yang lagi dua di pojok lagi bingung nih nyatetnya nih. Saya kadang-kadang cerita ke kanan ke kiri. Saya suka ngeliatin kalian kalau lagi bingung. Oke, kita mau menyelaraskan waktu. Pertama apa? Kairos dan Kronos. Kalau kita bicara tentang waktu, maka kita akan menggunakan bahasa Yunani. Kairos dan Kronos. Nah, di sini lantar munculnya si Thanos gitu ya. Karena mereka belajar begini-beginian. Ini yang kadang-kadang suka repot begini. Kita orang Kristen gak belajar beginian, lalu kelewatan. Kita belajar namanya servis, tetapi servis yang terbaik itu ada di mana? Orang-orang Jepang yang menjalani arti kata melayani. Dengan 5S-nya mereka itu. Siapa yang menjalani? Honda, Suzuki. Makanya ketika mereka datang, selamat pagi, gitu kan. Coba ke gereja, gak ada begitu. Paham ya? Kadang-kadang kita suka lupa. Nah, Kairos dan Kronos. Apa itu Kairos, apa itu Kronos? Kronos itu nanti turunannya jadi kronologi. Waktu yang berjalan dari menit ke menit, detik ke detik, jam ke jam. Kronologi. Kronologi berjalanan hari ini. Saya tadi jam 3, saya mandi. Jam 3:15 saya sudah berangkat dari rumah. Jam 4:15 saya sampai di sini. Jam 4 saya ikut ibadah. 4:30 saya pimpin ibadah firman. Paham ya? Itu kronologi. Tapi Kairos itu apa? Kairos itu berbicara tentang di dalam kronologi itu ada waktunya Tuhan. Apa itu waktunya Tuhan? Waktu kamu datang beribadah, kamu tahu Tuhan menegur kamu. Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kamu.
kamu merasakan, oh inilah waktunya Tuhan. Dalam kronologi bisa jadi ada kronos. Satu orang pasangan pria dan wanita datang ke dalam altar gereja. Itu kronos, tapi itu juga bisa menjadi kairos. Karena kenapa? Dia menyatakan di tempat ini saya menyatakan saya menerima engkau sebagai pasangan saya. Di gereja sebenarnya ada gak waktu di dalam ibadah kita menggunakan kronos ini? Ada gak? Nggak, kadang-kadang nggak sadar. Ketika teman-teman saya dan saya datang ke sini gitu ya, lalu mengucapkan kalimat sakti itu bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Itu tadi balik lagi, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka kita terhisap, kita menyatakan itu bersama-sama dengan segala gereja di segala abad dan tempat. Gereja ini bermetamorfosis ya, bergerak. Dulu di segala abad, terus sempat ada waktunya melayani di milenium ketiga. Gitu ya, kalau mungkin kamu dulu masih kecil banget nggak paham gitu ya. Gereja Reformasi Indonesia melayani di milenium ketiga gitu. Terus berubah akhirnya melayani di segala abad. Mengapa melayani di segala abad? Karena kita meyakini iman kita menjawab di segala abad. Keren nggak? Keren. Menjalani ini gampang nggak? Setengah celeng-celeng dah itu. Ya. Karena kenapa? Kadang-kadang begini kok. Kita datang ke gereja, kita masih ngantuk-ngantuk. Betul nggak? Bagaimana kita mau jadi Tuhan? Kairos lah dalam hidup saya. Kata malaikat aja gini, weh cuy, ente aja masih ngantuk-ngantuk begitu mau ngomong kairos sama kita. Gitu ya. Mudah, enggak. Tapi bisa gak di saat itu? Bisa. David Livingstone sama adiknya, saya lupa nama adiknya siapa. Sama adiknya sama-sama dokter, ikut KKR di Inggris. Dalam pertobatan, siapa mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? David Livingstone sama adiknya maju ke depan. Saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pembicaranya bilang lagi begini, siapa yang mau diutus bagi Tuhan ke Afrika? David Livingstone itu udah dokter. Dia maju ke depan terus dia bilang ini saya Tuhan, utus saya untuk menjadi dokter di Afrika. Adiknya bilang begini, saya tidak mau pergi ke Afrika, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Livingstone pergi ke Afrika, melayani orang-orang Afrika dengan sangat luar biasa. Dan begitu dicintai oleh orang-orang Afrika, ketika Livingstone meninggal, apa yang terjadi? Orang Afrika bilang begini, Livingstone harus dikuburkan di Afrika. Inggris bilang begini, enak aja loh. Udah hampir separuh dari hidup Livingstone itu di Afrika. Livingstone harus kembali ke Inggris. Akhirnya mereka berdebat, keluarga memutuskan hatinya Livingstone dibongkar, ditaruh di Afrika, jasad yang lainnya dikirim ke Inggris. Ketika nyampe di tempat pemakaman dan dikubur, ribuan orang datang, ribuan orang nangis. Udah selesai nangis, ada satu orang tua nangis lebih kenceng. Bahkan ketika kuburan udah selesai ditutup, dia masih nangis juga di situ. Terus orang bilang udah selesai. Terus dia bilang begini, saya bersama dengan Livingstone ketika ditanya, maukah engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mengangkat bersama-sama tangan dengan dia. Saya juga melihat ketika Livingstone pergi ke Afrika dan saya tidak mau pergi ke Afrika. Karena saya menjadi seorang dokter yang terkenal. Tapi hari ini, kalau kamu buka 100 orang berpengaruh dalam sejarah dunia, nama orang yang tadi, adiknya itu cuma disebut sebagai adik dari David Livingstone. Kairos itu lewat. Dia datang. Tapi apakah kita mau memakainya? Ya, lanjut. Nah, kita bicara tentang bagaimana melaraskan waktu Tuhan dengan waktu kita menemukan ketenangan. Lukas 5 ayat 8 ini bicara tentang Petrus. Petrus di awal-awal ketemu sama Tuhan Yesus gitu ya.
Lukas ini yang mendetail. Lukas memang orangnya yang mendetail gitu ya. Matius, Yohanes tidak mencatat cerita ini. Lukas aja yang mencatat. Jadi udah semalam-malaman mereka nabur jala, set gitu ya. Nabur jala, set, nggak dapet. Sudah semalam-malaman, lalu udah pagi. Terus Tuhan Yesus bilang begini, anak-anak dapat ikan nggak ada. Coba lempar ke kanan. Petrus bilang begini, saya ini nelayan ya, kata dia. Saya nelayan, ente nggak tahu nih siapa nih, kita nggak pernah lihat di Danau Galilea. Tapi karena kamu suruh, saya lempar dah ke kanan nih, gitu kan? Walaupun secara hati nggak mungkin, udah semalaman saya tebar kiri, tebar kanan, tebar depan, tebar belakang, nggak dapet tuh ikan. Lalu tebar, sweat. Waktu ditebar diangkat, ikannya penuh. Coba kamu ngebayang itu ya, kalau dijadiin film kartun cakep tuh ikan tuh. Ikan-ikannya di sini, terus kata mereka kiri gini dia gitu kan, kanan dia gini, nggak ketangkep itu semalaman ikannya gitu kan. Sampai titik waktu kata malaikat berhenti di sini, tangkap tuh ikan, set, dapat. Ketika perahunya sampai ke pantai, apa yang Petrus lakukan? Lukas 5 ayat 8 ini catat. Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan. Lalu sambil tersungkur Petrus bilang apa? Pergilah dariku tuh, karena aku ini orang berdosa Tuhan. Saya ini orang berdosa Tuhan. Saya tahu, saya melihat itu, dan saya tahu ini yang namanya fenomena dan nomena. Kamu harus tahu mana fenomena, mana nomena. Fenomena itu apa? Orang TikTok joget-joget, goyang-goyang begitu kan? Itu fenomena. Fenomena hari ini lagi apa? Kalau di Geri lagi rame ini anak-anak Kalumi pada datang, itu fenomena. Tapi nomenanya apa? Nomenanya jangan kamu bilang, oh karena si Ajan nyuruh-nyuruh anak-anak Kalumi pada datang. No. Nomenanya apa? Bahwa Tuhan hari ini panggil, ayo anak-anak Kalumi datang ke sini. It's your time to serve this church. Setelah sekian lama, kalian keluar di mana-mana di luaran. Hari ini datang ke sini, layani. Ketemukan ketenangan. Dalam ahli-ahli badai bilang begini, di badai yang besar, taifun yang besar itu, di tengah-tengah badai itu, di dalam badai itu, itulah ketenangan yang paling tenang. Di luar boleh mondar mandir, kocar kacir, tapi kalau kamu masuk di dalam, di tengah-tengahnya, itulah ketenangan yang paling tenang. Jika kamu sadar, saya sama Tuhan. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah ketika kita tahu mana kronos, mana kairos, ketika kita sudah mau menyesuaikan Tuhan, saya ikut dengan rencanamu. Yang keempat adalah Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh bijaksana. Kalau kamu tanya saya, Coach Em di tahap mana? Nih saya lagi di tahap di sini nih. Tahap saya ngitung hari saya. Tahap saya berbilang, kalau anak-anak saya bilang gini, one day, papimu mungkin akan terbaring. Dan papimu akan bilang, bye kepada kamu. Tapi kamu yakin, kamu akan baik-baik saja, karena Tuhan pelihara kamu. Bersabar menunggu, ya, generasi Z, generasi milenium. Kalian tuh nggak punya tuh kata sabar gitu kan? Nggak punya nih. Memang kelemahannya anak-anak milenium, anak-anak apalagi generasi Z nih, ya, nggak punya namanya sabar. Kalau kamu bilang, masa kau tanya aja gitu. Buku apa, buku seri apa yang kamu baca gitu. Nggak bakal ada tuh generasi Z baca buku seri gitu. Bandingin sama anak-anak nih antara saya sama Pak Gelen. Kami tuh dulu baca Harry Potter. Tuh tebalnya 7 kali Alkitab. Kalau kamu tahu buku Harry Potter itu 7 kali Alkitab tebalnya bener. Kita baca itu, menikmati itu. Kita baca
The Hobbits. Kita baca serial detektif 5 Sekawan. Kita baca detektif Sherlock Holmes. Kalau kalian kan kagak, bukan Netflix baca. Bahkan kalau yang lebih kacau lagi kan nggak bacanya di mana? Di YouTube. Ada anak segini gitu kan. Yang 5 menit udah selesai tuh. 2 jam film jadi cuma 5 menit. Itu yang terjadi kan. Itu yang terjadi. Memang ngeri. Kalian generasi Z itu wah makin kesini gitu. Saya nggak percaya sampai saya pergi ke Cakung. Di Cakung itu ada pabrik. Saya mundar-mandir biar si Bruce Lee pusing ngeliatin saya. Saya ke Cakung itu ada pabrik baju, pabrik sepatu. Terus tulisannya begini, dicari wanita usia 17 sampai 25 tahun bersedia bermain TikTok selama 8 jam. Saya bilang banyak yang ngantri itu untuk jualan di TikTok. Hey guys, bajunya ini ya guys gitu ya. Dan saya masuk tuh kan ke pabriknya, buset itu semua pada pakai handphone gitu ya, berdiri. Hey guys, dibeli ini guys. 2,5 juta kalau nggak salah gajinya ya. Dari setiap pembelian itu dia masih dapat lagi tuh. Per 1.000 apa per 500 rupiah gitu kan. Itu gudang loh ya. Kalau saya ngomong gudang ini artinya tuh luas antara 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Jadi hampir 100 kali ruangan inilah gitu. Isinya banyak selarang begitu. Ada pakai tripod begitu terus joget-joget. Ada yang gayanya cibi-cibi, gayanya apa gitu. Saya tanya, wow. Nggak mudah ya kalian, nggak mudah kalian. Bicara tentang tantangan hidup dengan Tuhan itu bicara tentang kesabaran. Ini yang repot nih ya. Ini repot. Kalian ini memang generasi yang diciptakan tanpa kesabaran. Bener. Ya, milenium aja ketemu anak generasi Z aja sampai ngomong begini, Pak saya capek Pak sama anak ini Pak, buset dah Pak, kagak mau ini Pak, dibentak dikit nangis, ini nangis. Apa namanya tuh? Mental, kena mental begitu ya. Saya ketemu anak-anak milenium kalau lagi cerita sama saya gitu ya, lagi laporan junior-juniornya yang generasi Z itu pada komplain gitu. Ya mau bagaimana lagi? Saya kena ini nih mental isu gitu ya. Ini toksik kantor, saya mengundurkan diri gitu ya. Buset. Zaman saya kerja mengundurkan diri itu 6 bulan notis. Ini nggak ada 6 bulan, 6 menit notis gitu. Saya kena mental, saya mengundurkan diri gitu ya. Wah gimana sih ceritanya gitu kan. Ya jadi generasi milenium ini nggak ada yang di admin rata-rata. Nggak ada yang di admin. Saya nggak ngebayang nih anak-anak ini di admin, duduk di admin gitu ya. Pusing saya rasa kantornya. Gak punya kesabaran, latih kesabaran ya, latih sabar. Yang kedua, berserah pada Kristus. Kadang-kadang suka nggak berserah kita. Ya, berserah. Ketiga, punya iman. Memang kadang-kadang waktunya kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu gitu ya. Saya akan bilang, bagaimana caranya supaya kamu punya sabar? Berdoa. Latihan doa. Tapi yang di sini masih punya doa. Pak Gelen saya berapa kali tidur, bukan tidur bareng ya, tidur sekamar sama Pak Gelen ya. Saya tahu Pak Gelen ini punya waktu doa yang baik. Kayak pernah di MMT gitu. Udah MMT tidur jam 2 Pak Gelen masih doa loh. Kok mau udah kagak saya ngeliatin Pak Gelen gitu ya. Karena saya tipikal orang yang tidur itu sejam bangun gitu. Sejam bangun karena saya pasti bangun begitu. Saya lihat, Pak Gelen masih berdoa gitu. Bagus juga nih pendeta gue berdoa nih gitu kan. Dia lagi nyanyi gitu ya. Saya lagi tidur gitu. Lama lagi pikir gini, gue lagi didoain nih kayaknya.
Ya, di asrama STT lagi kan. Bener deh Pak, untung nggak mempan doanya. Ya, yang kedua kamu punya saat teduh. Saat teduh ya, bukan baca renungan orang. Kadang-kadang orang suka salah tuh. Bacanya renungan. Weh cuy, salah cuy. Baca teduh itu kamu baca Alkitab, bukan baca renungan orang. Ya, baca renungan. Bukan baca renungan, baca Alkitab. Kalau saya bilang ini, saya kalau di kelas tunas tuh selalu ingat. Panti asuhan yang itu, apa ya? Panti asuhan yang dekat rumahnya Andika. Yang orang buta semua itu. Elsafan. Iya, Elsafan. Elsafan itu 40 sampai 80 anak buta semua. Mereka baca Alkitab udah 3 kali loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau teman-teman punya mata nggak baca Alkitab 3 kali, besok mau ke surga ya elah mikir-mikir dulu cuy. Kalau kamu nggak percaya, nih besok nih Rista pergi sana ke Elsafan. Pendetanya kan juga buta dengan tanya, udah berapa? Yang terakhir saya pergi aja, mereka bilang udah 3 kali kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak bisa lihat tuh. Saya kadang-kadang bilang nih kacau. Rekor sampai tahun 50-an katanya yang baca Alkitab itu 47. Dr. John Sung. Tapi kira-kira lebih 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya dengar Pak Stephen Tong itu udah 84 kali. Udah jangan dikejar deh ya. Jangan dikejar dah. Di 84 umurnya beliau itu 82 sekarang. Berarti kan ada yang setahun dia 2 kali. Setahun dia ada yang 2 kali tuh baca kitab, yang bener-bener aja udah patang. Sisain dikit buat kita. Baca kitab. Kalau Pak Dr. John Sung itu 47, dia baca dengan ditafsirkan dengan 47 tafsir loh. Kayak hari ini kalau kamu ngeliat GKI, GKJ, GKY, GKJMB, nah itu tuh hasil pelayanan Dr. John Sung. Dia pelayanan 1930 di Gereja Ayam, bukan yang di sini, di sono dekat Pasar Baru. Ribuan orang datang, lalu hebatnya habis ribuan orang datang itu ribuan melayani dan kebangkitan jiwa terjadi. Orang-orang pada bikin gereja di Jakarta. Hebat ya? Hebat. Dr. John Sung. Gelarnya obornya Asia. Jadi kalau dia datang dibakar tuh. Gitu. Tapi kalau pengajarnya Asia itu pendiri saat. Siapa yang pendiri saat Pak? Andrew G. Ya, Andrew G. Ya, orang-orang China sih. Hebat ya? Hebat. Habis itu hilang, karena kenapa? Komintang kalah. Komintang kalah ya. Komunis menang, Komintang kalah. Komintang pergi ke Taiwan. Dr. Sun Yat-sen itu ya. Oke, terus catat. Belajar catat. Kalau teman-teman muslim bilang begini, ilmu itu seperti harimau. Buku dan pena itu seperti tali. Jadi kalau itu ilmunya itu gimana supaya stay? Diikat dengan apa? Buku dan tali. Buku dan pena. Dicatat nih. Kadang-kadang kita memang susah ya. Padahal udah banyak ini sekarang. Mau dengar YouTube juga boleh, bebas-bebas aja. Yang keempat punya komunitas. Ya. Ada komunitas saling berbagi, saling sharing, saling cerita. Yang kadang-kadang mungkin nggak membantu sih, gitu ya. Nggak membantu, nggak memberikan solusi komunitas itu, tetapi itu membuat kamu lebih lega. Karena kita makhluk sosial. Karena kalau nggak begitu, Adam tetap sendirian, betul nggak? Karena apa? Dikasih Hawa, karena Tuhan lihat kasihan Adam begitu bingung gitu mau ngomong sama monyet nggak bisa, walaupun mirip gitu kan. Naik kuda si happy, tapi kok kuda punya temen, gua kagak gitu ya.
Dikasihlah teman. Oke, udah habis. Saya masih punya 3 cerita. Saya selesaikan aja atau saya lanjut yang ke sini? Oke. Terserah aja sih saya mah. Saya mau cerita kesaksian bahwa waktu Tuhan itu kadang-kadang enggak seindah cerita di mimbar. Sorry Pak Gelen. Enggak seindah cerita Korea. Walaupun sekarang Korea banyak juga yang enggak happy ending gitu kan. Enggak seindah cerita telenovela apalagi gitu kan. Enggak seindah cerita-cerita di Hollywood. Siapa itu penyanyi Lady Gaga. Lady Gaga pernah main satu film country tentang seorang pelayan bar terus jadi penyanyi gitu kan. Terus Lady Gaga bilang begini, saya berharap kisah itu benar ada, tapi dalam dunia nyata kisah seperti itu tidak pernah ada. Dari seorang bar terus bisa menjadi penyanyi, dia bilang gak ada. No, gak ada gitu ya. Oke. Ini kenal, namanya Joseph Scriven. Kamu gak kenal dia, tapi kamu pasti kenal dengan lagunya. Lagu wajib dinyanyiin kalau ada peti di depan. Jadi Joseph Scriven ini orang Irlandia. Lahir di Irlandia. Orang well educated, papanya orang educated, mamanya orang educated, dia orang educated. Lalu dia pacaran sama orang yang educated juga. Perempuan, pasti gitu kan, gak laki. Perempuan, iya dong. Tak kamu masuk laki lagi nih, enggak, perempuan juga. Nah, sampai mereka bilang mereka mau menikah. Oke, lalu pas mau menikah, besok mau nikah. Si cowoknya datanglah ke rumah si cewek. Terus makan malam, persiapan gitu ya. Terus si ceweknya mungkin karena gimana gitu, besok saya jadi nyonya gitu. Seneng gitu. Dia ke belakang. Dia ke tepi pantai. Mungkin dia merenung, waduh besok saya mau menikah. Lalu si Joseph di depan di rumahnya. Udah malam, kok si perempuannya gak datang-datang? Kok gak nongol-nongol? Tadi keluar katanya ke tepi pantai lagi menghayal, merenung begitu. Dicariin, dipanggilin, woi mana? Gak ketemu. Ketemunya besok pagi. Sudah meninggal. Di hari seharusnya Joseph Scriven menikah. Di hari itu dia menguburkan kekasihnya. Nangis dong. Nangislah. Ngegraung-graung gitu ya. Kalau saya bilang nangis, udah nangis Bombay gitu. Saya nggak nangis Bombay, udah air matanya gede-gede. Karena sedih, pergilah nih si Joseph Scriven ini dari Irlandia ke Kanada. Aku melupakan di belakangku gitu kan. Aku mau di sini aja di Kanada. Mulai jadi guru, jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketemu. Guru juga perempuan. Lalu jatuh hati. Dan berencanalah mereka menikah. Lalu si Joseph bilang ke calon istrinya, say, besok kalau mau menikah jangan kemana-mana ya. Tuh kayak itu calon saya, kegulung sama ombak jadi meninggal. Oh iya, kamu di rumah aja ya, iya. 2 bulan lagi nih kita mau menikah, kamu di rumah aja dah, udah ambil cuti, ambil segala macam di rumah ya. Gitu ya. Dia di rumah, wah si Joseph. Gara-gara di rumah, dia kena sakit. 1 bulan sebelum dia menikah, tunangannya itu meninggal. Pertanyaan saya gitu ya, kalau kamu jadi nih, gue kayaknya perlu mandi 7 sungai kali ini, gitu kan? Joseph Scriven udah, dia tinggalkan semua, lalu dia pergi ke kampung lagi di Kanada.
Dia lepaskan semua ininya dia bilang, aduh saya nggak mau lagi, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Saya hanya mau bantu orang susah. Jadi dia mau kerja kalau orang yatim ada suaminya udah meninggal, anak-anaknya nggak ada, terus mau potongin rumput, dia mau potongin rumput tuh gratis. Sampai satu kali dikasih tahu, mamanya yang di Irlandia sakit. Nggak punya duit, dia mau pulang. Dia mau ke Irlandia, dia nggak punya duit. Lalu dia tulis satu surat. Satu surat yang dikirim ke mamanya. Apa bunyi suratnya? Itulah suratnya. What a friend we have in Jesus. Mana ada sobat yang setia. Mana ada sobat setia. Dia tulis kalimat itu kepada mamanya. Salinan kedua dia taruh di kasurnya. Bagaimana Joseph Scriven meninggal? Joseph Scriven meninggal di usia kurang lebih 60. Ketika dia sudah tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, hanya seorang sahabat yang menjagai dia. Sampai di satu pagi ketika sedang dijagain, Joseph Scriven yang jagain itu tiba-tiba, aduh saya mau ke depanin dulu, mau kencing dulu bentar gitu ya. Pas dia balik lagi, Joseph Scrivennya udah gak ada. Dicari gak ketemu. Ketemunya di mana? Di sungai. Mati. Orang bilang, sampai hari ini tidak tahu apakah Joseph Scriven tercebur ke sungai, apakah Joseph Scriven bunuh diri, ataukah dia jatuh karena lelah. Tidak ada yang tahu. Saya selalu baca kisah itu dan selalu bilang, wow. Orang-orang di sana sangat menghormati di daerah Kanada, mendirikan satu tugu. Dia bilang, di sini pernah berdiri satu orang yang sangat baik. Tapi katanya, nggak sampai 100 orang yang datang setahun itu ke sana. Tapi lebih dari 100 juta orang pernah menyanyikan lagunya dia. What a friend we have in Jesus. Ya, saya selalu, kemarin ngobrol sama Pak Galen, saya bilang gini, saya kenal Pak Bigman itu ketika dalam 20 tahun lalu kurang lebih, 2004. Dalam satu ibadah hari Rebu, saya nanya, Pak Bigman, Yosia itu seorang raja yang luar biasa, tapi Yosia mati dipanah sama Firaun Neko. Bagaimana? Lalu ditanya, siapa nama kamu? Jamie, Pak. Jam, catat omongan aku. Tidak penting bagaimana orang itu meninggal, tapi penting orang itu bagaimana dia hidup. Hampir 5 tahun yang lalu, saya berdiri di samping kasur pendeta Bigman Sirait. Saya tahu bagaimana beliau meninggal. Tapi buat saya, tidak penting bagaimana dia meninggal. Tapi penting bagaimana legasi yang dia tinggalkan. Nah, ini saya mau kasih tahu yang kedua nih. Hario Stamford. Fanny ini apa nih sama ini nih? Hario Stamford ini lebih kacau lagi ceritanya dari yang tadi. Dia seorang hukum, pengacara. Lalu dia bekerja di New York, seorang penatua di gereja Presbyterian, punya gudang, usahanya diberkati sama Tuhan, punya gudang besar, punya 5 orang anak. 1 orang pria yang paling besar, 4 orang perempuan. Lalu terjadi wabah di New York, anak pertama satu-satunya laki meninggal. Gak sampai 1 tahun, gudangnya dia kebakar. Kalau kita kan bilang, waduh salah nih kayaknya saya pelayanan. Ada yang salah begitu. Tapi Hario gak merasa seperti itu. Dia berusaha, dia terus berusaha, dan dia membantu orang-orang yang mengalami kebakaran. Sampai mereka sudah posisi nyaman, mereka bilang, yuk kita pelayanan ke Inggris. Mereka di New York. Kita pelayanan ke Inggris. Dibelilah 6 tiket, 4 tiket anak, 1 tiket, 2 tiket dewasa. Di hari keberangkatan, Hario itu tiba-tiba bilang sama istrinya, aku gak bisa pergi mah. Kenapa? Ada urusan di kantor. Oh ya udah, mama sama anak-anak pergi duluan, ntar papa susul ya. Oh iya nggak apa-apa sip. Berangkatlah mereka.
Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, kapal itu dihajar oleh ombak. Hanya sedikit orang yang selamat. Dari orang yang selamat itu, yang selamat cuma satu. Istrinya Haryo. Ketika dia sampai di Inggris, dia kirim telegram, "Safe, alone, I don't know to do what." Haryo ketika mendengar itu, buru-buru dia pergi berangkat ke London. Di tengah perjalanan, sang kapten bilang begini, "Di titik inilah kapal anakmu tenggelam." Dan Haryo mengucapkan satu kalimat, satu syair yang luar biasa. "It is well with my soul." Tenanglah jiwaku. Itu lagu yang sering kita nyanyikan. Sampailah Haryo ke Inggris. Lalu ketika udah sampai di Inggris, dia membangun dirinya, membangun istrinya. Lalu dia meyakini bahwa Tuhan punya rencana baik sama dia. Bahwa sepertinya Tuhan mau datang. Haryo sama istrinya dari Inggris pergi ke Yerusalem karena dia yakin Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Punya anak 3, tambahan jadi 8. 3 itu lagi-lagi. Yang pertama, anaknya yang cowok meninggal lagi. Haryo meninggal di Yerusalem sambil berkata, "Tuhan, apakah kau akan datang ke Yerusalem?" Istrinya hidup hampir 30-40 tahun setelah Haryo. 1930 dia baru meninggal. 1928, sorry. Kadang-kadang kita mau bilang apa? Kadang-kadang kita mau bilang apa? Waktu Tuhan. Tetap yang